Larangan anak untuk bisa mengakses sosial media ini sebenarnya sudah lama ya digaungkan ya, karena memang makin ke sini makin cukup mengkhawatirkan ya. Betul. Dengan Beberapa negara sih sudah ya melakukannya. Jadi ini merupakan langkah yang kita harapkan bisa menjadi batasan ya bagi anak-anak untuk bisa mengakses media sosial. Karena memang beda dengan televisi ya, media sosial itu tidak bisa difilter begitu. Iya, betul sekali, Nisrina. Iya. Ya, pemerintah resmi melarang anak di bawah usia 16 tahun ini untuk memiliki akun dan juga mengakses ya media sosial. Nah, untuk itu pemirsa, untuk membahas terkait dengan hal ini kita sudah bergabung di Berita Satu Siang. Sudah ada psikolog anak dan remaja Vera Ita Biliana Hadiwijoyo. Ya, kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Vera. Mas Andon dan Mbak Nisrina. Ya. Oke. Baik, ya Mbak Vera, kita bisa sebut bahwa langkah pemerintah ini khususnya Komdiji ini sangat progresif ya untuk melindungi anak-anak Indonesia dari paparan media sosial. Nah, menurut Anda Mbak, ini sudah cukup atau harus ada langkah-langkah berikutnya yang perlu dilakukan juga? Seperti apa Mbak? Oke, yang jelas ini adalah langkah awal, sebetulnya bukan langkah awal ya, langkah awal PP Tunas tahun lalu ya. Ini langkah yang lebih represif kalau menurut saya yang kita sebenarnya sudah tunggu sejak lama gitu. Saya sebagai praktisi, juga orang tua yang datang ke tempat praktek saya gitu ya. Tadi seperti kata Ibu Menteri kan orang tua tidak lagi bertarung sendirian. Nah ini memang sudah kita tunggu-tunggu nih adanya tindakan dari pemerintah yang kita harap punya wewenang lebih besar gitu ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak di dunia digital. Jadi memang kita tunggu-tunggu nih aturan ini gitu. Baik, jadi ini sebelum adalah langkah yang tepat begitu ya untuk bisa membatasi akses media sosial terhadap anak. Tapi di lain sisi juga sebetulnya meskipun ini merupakan langkah preventif begitu ya, tapi ada langkah yang juga perlu diambil nampaknya untuk bisa membatasi media sosial itu sendiri. Karena banyak kasus di mana anak ini tidak perlu membuat akun, apalagi YouTube ini ya. YouTube itu tidak perlu membuat akun, hanya bisa meminjam akun dari orang tuanya, tapi juga bisa tanpa akun bahkan bisa menonton dan juga menikmati konten-konten yang ada di media sosial begitu. Nah, menurut Anda seperti apa ini Mbak Vera? Oke, jadi gini, jadi ini ibaratnya seperti kita membiarkan atau membolehkan anak-anak main di halaman gitu ya. Dan di depan rumah kita itu jalan raya gitu ya. Nah halaman ini kalau kita tidak berikan pagar tentu kita salah gitu ya. Jadi langkah ini berupa peraturan menteri atau PP yang tahun lalu diluncurkan itu adalah usaha kita untuk membuat pagar supaya apa? Supaya anak tidak masuk ke jalan raya sehingga bahaya buat dirinya gitu. Nah tentu pagar ini tidak sempurna, tadi Mbak Nisrina bilang gitu ya, nanti ada yang mengakali umur lah gitu ya, semenjak dunia digital itu atau medsos ini booming kan banyak sekali, saya bahkan tahu ada orang tua yang memang dengan sengaja mengubah usia anaknya supaya demi anaknya bisa punya akun medsos, bisa main sendiri gitu ya. Nah ini kan tentu banyak celah-celah di pagar itu. Nah tapi ini kita patut apresiasi sebagai langkah awal dalam usaha untuk membuat pagar yang tentu bisa melindungi gitu ya. Karena kalau tanpa ada pagar tanpa ada pagar sama sekali gitu ya, kita salah nih gitu ya. Kita sebagai orang tua, sebagai siapapun yang terlibat dalam pengasuhan anak, termasuk pemerintah juga. Karena kalau tidak ada pagarnya kita salah. Karena kita tahu ini akan berbahaya tapi kita tidak melakukan sesuatu gitu. Baik. Mbak Vera, ini jadi ini memang perlu ya mengetahui bahwa ada batasan-batasan khusus yang harus dilakukan begitu, terutama dari orang tua begitu, demi tidak mencelakakan anak atau menjerumuskan atau melihat anak ini masuk ke hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan gitu tidak ya. maksud untuk menghilangkan sama sekali ya, karena kita tahu juga bahwa dunia digital juga membawa dampak positif gitu ya, untuk belajar, untuk memberikan kesempatan anak-anak lebih mengekspresikan diri. Cuma namanya anak, mereka kan kontrol dirinya masih belum berkembang dengan baik gitu ya. Jadi memang perlu batasan-batasan. Ya memang cara yang paling adalah di usia ya. Kita batasi usianya dengan tegas gitu. Nah, ya itu dia. Nah ini kan data BPS pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa anak usia dini sudah dapat mengakses
internet begitu ya. Nah, apa bahayanya jika anak usia dini sudah tahu internet kalau Anda menilainya, Mbak Vera? Nah, ibarat tadi ya, main di halaman, kita tahu itu main di halaman itu menyenangkan ya, di dunia digital itu banyak mereka bisa bergerak, banyak manfaat dan sebagainya. Tapi kalau tidak dibatasi gitu ya, anak tuh cenderung melewati batasnya gitu, dia akan ke jalan raya nanti tertabrak dan sebagainya. Nah, dari pengalaman praktek saya aja gitu ya, ada cyberbully gitu ya, ada terus resiko adiksi, ada anak yang menjadi korban manipulasi kejahatan seksual gitu ya, mereka diminta untuk mengirimkan foto lalu diperas, itu ada beberapa anak yang menjadi korban datang ke saya seperti itu gitu ya. Terus juga ada manipulasi dari aplikasi-aplikasi yang kedoknya seperti games gitu ya, menyenangkan buat anak tapi ternyata judi gitu ya. Kita juga kemarin sempat ada data-data yang mengejutkan sekali bahwa anak di bawah umur 10 tahun bahkan sudah main judi online gitu. Iya, itu tentu menjadi hal yang sangat miris begitu ya. Lantas kalau kita melihat dampak dari media sosial dalam konteks ini adalah dampak buruk ya. Selain juga tadi yang seperti Anda sampaikan Mbak Vera, mulai dari adiksi, kemudian juga gangguan perilaku, bahkan ini kemungkinan bisa terjerumus dengan judi online begitu. Lantas dari pengalaman Mbak Vera sendiri, apa ada cerita dari orang tua yang anaknya memiliki kecanduan sosmed atau game online berlebihan, hingga kemudian ini juga mengganggu mental dan perilaku anak? Saya nggak mau bilang banyak tapi ada gitu ya. Jadi macam-macam gitu. Jadi kalau sudah adiksi ada yang terus berdampak tidak mau sekolah gitu ya. Karena dia maunya main aja gitu. Terus dari main game itu kebetulan sudah ada yang dihasilkan berupa uang. Itu ada. Ada juga yang adiksi sampai dia mencuri gitu ya, karena untuk memenuhi kebutuhan dia untuk top up game dan sebagainya gitu ya, untuk beli skin dan apa dan sebagainya gitu ya. Ada juga yang jadinya menggunakan kartu kredit orang tuanya tanpa sepengetahuan sehingga tagihannya bisa berpuluh-puluh juta. Nah, ini salah satu contoh-contoh kecil aja gitu ya yang saya temui di tempat praktek saya. Menduga sih banyak kasus lain, banyak yang lain yang memang mungkin tidak sampai dibawa ke psikolog dan sebagainya, dan itu banyak terjadi gitu ya. Dan orang tua terus terang juga kewalahan satu, dan juga mungkin ikut terlena juga dengan dunia digital ini, sehingga jadinya kurang aware, kurang awas dalam mengawasi anak ini untuk memilih mana sih yang aplikasi, mana sih platform yang memang sesuai gitu. Sehingga memang peraturan ini memang dibutuhkan gitu. Baik, jadi kan memang ya bisa dibilang di lingkungan kita sendiri juga kita bisa menemukan hal-hal seperti ini begitu ya Mbak ya. Jadi memang cukup ya, kalau Mbak Vera mungkin nggak mau bilang banyak, adalah paling nggak di lingkungan kita terdekat sudah bisa menemukan kasus-kasus seperti ini begitu. Jadi artinya ada juga orang tua yang memang terlalu lunak seperti itu mungkin ya terhadap anak-anak, mungkin karena nggak mau anaknya tantrum begitu ya, sampai akhirnya mengizinkan untuk ya udahlah nggak apa-apa pakai aja gitu. Nah dan mungkin ya itu tadi seperti yang dijelaskan, memang kurangnya pagar begitu dari orang tua. Sebaiknya harus seperti apa ini Mbak Vera? Ya ini kan kerja semua ya gitu ya. Dari sisi orang tua sudah jelas gitu ya, orang tua adalah orang dewasa yang pertama dan utama gitu ya, dan yang paling dekat sama anak untuk melindungi anak dunia digital. Jadi memberikan literasi, edukasi digital, literasi digital itu dari orang tua, memberikan aturan-aturan batasan di rumah itu juga orang tua gitu ya. Di sekolah pun sama gitu ya, sekolah juga meneruskan apa yang sudah ditanamkan di rumah gitu ya, tentang pembatasan-pembatasan, tentang bagaimana mereka mengkritisi konten-konten yang mereka lihat gitu ya, tidak main percaya aja, itu juga sekolah bisa bantu. Nah dari sisi pemerintah juga, nah yang contohnya yang dilakukan sekarang gitu ya, berupa peraturan menteri turunan dari PP Tunas kemarin. Nah ini memang kerja bareng semua, harus bergerak melindungi anak gitu ya. Nah tentu ini nanti kan 28 Maret dinonaktifkan ya secara bertahap gitu ya. Kita lihat dari Australia kan pergolakannya, perlawanannya juga banyak sekali dari remaja-remajanya sendiri gitu ya. Nah ini kan ibaratnya kita ada anak, dia pengen banget pegang api, tapi kan kita tahu api itu bahaya ya, akan membakar dirinya gitu, akan bahaya. Tentu kita nggak akan kasih gitu ya.
Nah ini mungkin sama, dan anak ini akan merengek-rengek dan melakukan segala hal supaya dia dapat pegang api itu gitu. Nah ini tentu ada pergolakan. Nah pesan saya sih untuk orang tua di luar sana ya jangan ya tambah-tambah aja menghadapi pergolakan ini gitu ya. Harus tega gitu ya Mbak ya. Ini kan demi kebaikan ya. Demi kebaikan. Jadi sekali lagi ini kita tidak untuk menghilangkan dunia digital dari, nanti kan ada yang protes, waduh ini nanti menghambat kemajuan anak saya bisa begini gara-gara medsos dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi kita menunda karena memang sangat mengkhawatirkan sekali sih gitu ya, sampai kita bisa sebut darurat digital gitu. Nah ini kan kita batasi, kita tunda sampai menunggu anaknya siap. Percaya deh ya, kalau anak itu memang sudah siap, sudah waktunya, dia akan cepat menguasai apapun itu gitu. Kalau memang sudah waktunya dan dia sudah siap, dan manfaatnya akan lebih banyak juga daripada dampak negatifnya nanti. Nah itu dia nih Srina dan juga Mbak Vera begitu ya, seperti tadi yang dikatakan bahwa ternyata memang orang tua tuh harus tega gitu. Betul, ya, dalam tanda kutip gitu, demi membentengi sang anak ini. Demi kebaikan anak sendiri ya. Harus disiplin, bodo amat, maksudnya kalau dia mau tantrum atau gimana biarin aja begitu. Yang penting kan kita bisa agar dia juga nggak pegang api seperti tadi kata Mbak Vera. Iya, karena nanti ketika umurnya sudah siap juga akan diberikan kok aksesnya untuk media sosial itu sendiri. Lantas Mbak Vera, kalau kita lihat tadi seperti Anda sampaikan lagi-lagi ya, bukan menyebutkan banyak, tapi pasti ada saja nih anak-anak yang sudah kecanduan media sosial. Lantas dengan adanya pemberlakuan aturan ini, bagaimana tips dan juga cara untuk menangani anak yang sudah terlanjur media sosial atau terlanjur kecanduan media sosial itu sendiri? Oke, kemarin-kemarin mungkin sebelum ada aturan ini gitu ya, tentu ada, kalau saya lihat ada struggling, ada effort yang lebih besar dari orang tua gitu ya. Banyak orang tua yang mengeluh, susah Bu, karena kalau nggak dikasih dia tantrum, dia ngamuk gitu ya. Dan kesulitan juga untuk mencari aktivitas penggantinya gitu. Nah di satu sisi dengan adanya aturan ini sebetulnya lebih jelas, anak-anak kita kan cerdas-cerdas dan kritis-kritis dan pinter-pinter gitu ya. Apalagi generasi Z dan Alpha. Ada Z yang masih remaja dan Alpha ini mereka sangat kritis gitu loh. Dengan ada aturan ini kan sudah jelas bahwa pemerintah melarang kok, emang kamu nggak boleh gitu ya. Jadi bukan orang tuanya yang mengada-ngada nggak boleh gitu. Nah ini sebenarnya jadi kesempatan diskusi juga dengan anak-anak, kenapa sih nggak boleh gitu ya. Dan kapan mereka bolehnya, kesiapannya tuh apa saja indikatornya yang mereka harus perlihatkan, harus buktikan bahwa mereka memang sudah siap untuk punya medsos gitu. Oke, jadi lagi-lagi ini berangkatnya juga dari keluarga lagi ya, awareness terkait dengan larangan untuk menggunakan media sosial untuk anak di bawah umur. Ini tentunya harus diberikan kepada anak dari orang tuanya sendiri untuk bisa memberikan pengertian ya. Bahwasannya media sosial itu banyak negatifnya jika digunakan terlalu dini. Oke, terima kasih psikolog anak dan remaja Vera Ita Biliana Hadiwijoyo atas informasi dan wawasannya. Semoga ini juga menjadi wawasan dan pengetahuan baru ya bagi para orang tua. Bekal sebagai orang tua nih kita nih. Betul sekali. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak